nama saya Anita Arifatul Aini dengan NPM 721119558. Perkenalkan, nama saya Syafira Agustina Septiarini dengan NPM 721112967. Kami dari Universitas Wiraraja Madura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teori dan Isu Pembangunan, Sejarah dan Tokoh Teori Ketergantungan. Awal mula teori ketergantungan atau dependensi teori dikembangkan pada akhir tahun 1950-an oleh Raul Prebisch, Direktur Economic Compensation for Latin America atau ECLA. Dalam hal ini, Raul Prebisch dan rekannya Bambang terhadap pertumbuhannya ekonomi di negara-negara maju yang tumbuh pesat, namun tidak serta-merta memberikan perkembangan yang sama kepada pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin. Bahkan dalam kajiannya, mereka mendapati aktivitas ekonomi di negara-negara yang lebih kaya seringkali membawa kepada masalah-masalah ekonomi di negara-negara miskin. Teori ketergantungan atau dependensi teori adalah teori yang berargumen bahwa keterbelakangan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara-negara dunia ketiga dan senyatanya timpang dengan negara-negara industri karena faktor ketergantungannya atau keikutsertaannya terhadap sistem integral ekonomi kapitalisme global. Teori ketergantungan atau teori dependensi menjelaskan bagaimana negara terpinggir atau negara dunia ketiga memiliki perekonomian yang sangat bergantung pada negara dunia pertama atau negara inti. Ketika negara terpinggir menjalin hubungan dengan negara inti, hubungan ini akan membentuk ketergantungan. Pemerkarsa teori dependensi ini kebanyakan adalah kaum neo-Marxik yang banyak mengambil gagasan kritis terhadap modernitas, beserta konsekuensi dalam sistem kapitalismenya yang menyengsarakan kelompok proleter, di mana proleter dalam kamus teori dependensi disebut dengan negara pinggiran. Perintis teori dependensi adalah Paul Beran pada tahun 1950-an dan Andre Gander Frank di pertengahan tahun 1960-an. Dos Santos menguraikan ada 3 bentuk ketergantungan. Yang pertama, ketergantungan kolonial. Terjadi penjajahan dari negara pusat ke negara pinggiran. Kegiatan ekonominya adalah ekspor barang-barang yang dibutuhkan negara pusat. Hubungan penjajah terhadap penduduk sekitar bersifat eksploitatif negara pusat. Penjajah memonopoli tanah, pertambangan, dan tenaga kerja. Yang kedua, ketergantungan finansial, yaitu negara pinggiran secara politis merdeka, tetapi kenyataannya masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan finansial dari negara pusat. Seperti pada ketergantungan kolonial, negara pinggiran masih mengekspor bahan mentah bagi kebutuhan industri negara pusat. Negara pusat menanamkan modalnya pada pengusaha lokal di negara pinggiran untuk menghasilkan bahan baku tersebut. Yang ketiga, ketergantungan teknologis industrial, yaitu kegiatan ekonomi di negara pinggiran tidak lagi berupa ekspor bahan mentah untuk negara pusat. Perusahaan multinasional mulai menanamkan modalnya di negara pinggiran dengan tujuan untuk kepentingan negara pinggiran. Teori dependensi atau ketergantungan. Menurut Tetonio dos Santos, dependensi atau ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Sedangkan menurut Melvin Defler dan Sandra Bal-Rusis,
adalah teori tentang komunikasi massa yang menyatakan bahwa semakin seseorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu. Berikut adalah tokoh-tokoh yang mempelopori mengenai teori ketergantungan atau dependensia.